Jadi ya sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, sebenarnya saya nggak dituakan, saya pakai. Ya ya. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik, ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi, ya gitu. Insya Allah begitu. Yeah. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya, tapi memang nanti kalau kita nggak berada, tapi kalau misalnya sampai ke ranah hukum yang nanti sangat berkualitas atau berperan itu bukan 1000 foto, tapi lembar ijazah asli. Itu aja. Terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di sini. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari SPTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan, ada yang terutama yang wisudonya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang gitu. Kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk
membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti silakan persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Gitu. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang sempurna. Itu saja. Demikian teman-teman. Kalian cuma pengen lihat foto saya toh? Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar di Ruang Suryadi PN Solo hari ini. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Ahmad Satibi beragendakan pembuktian untuk tergugat. Kuasa hukum tergugat Jokowi YB Irfan menyebut ijazah asli kliennya saat ini berada di tangan penyidik Polda Metro Jaya sebagai barang bukti dalam perkara lain yang melibatkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Oh, berarti baru taraf eksepsi. Oke. Putusan tentang eksepsi. Oke. Sampai hari ini nggak ada ijazah, baik dari UGM maupun dari polisi. Oke. Dari surat tanda terima ini tidak ada ijazah aslinya. Iya. Yang dari UGM. Terima kasih, Bapak. Satu lagi, salinan putusan Oh, ya. Putusannya bukan dari Ya. kopi, Iya. kopi misalnya bisa. Iya, ya. Jakarta Pusat yang dia Sama halamannya sama. Dari perkembangan yang ada dan bukti baru itu sekarang adalah soal data dari anaknya Profesor Sumitro, Ahmad Sumitro sebagai dekan yang kemudian diaku sebagai pembimbing utama di dalam lembar pengesahannya skripsi Jokowi. Anaknya langsung Profesor Ahmad Sumitro itu yang pertama adalah bahwa namanya bukan Soe Mitro sebagaimana ada di dalam lembar pengesahan. Lembar pengesahannya yang benar SU Mitro, itu anaknya sendiri, dan anaknya itu Aida Grenburi itu juga alumni Fakultas Kehutanan UGM waktu bapaknya jadi dekan, sehingga dia lampirkan, dia sebarkan di media yang dinyatakan seperti itu. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa tanda tangan yang ada di ijazah ya, di lembar pengesahan skripsi berbeda dengan tanda tangan Sumitro begitu, sehingga ini mencolok sekali sebagai penipuan atau pemalsuan. Sehingga itulah kenapa itu kan apa yang berkembang di media itu kita bawa ke Bareskrim sehingga menjadi bukti hukum. Kau yang tidak pernah datang sekalipun sejak kami gugat. Kau yang tidak pernah tunjukkan batang hidungnya pun sekalipun sejak kami gugat datang itu. Jadi kalian jangan memaksa kami taat hukum sementara kalian sendiri tidak pernah menghargai pengadilan, tidak pernah menghormati hukum, tidak pernah datang ke pengadilan. Purnawirawan TNI datang penggugat. Kau yang tidak pernah datang, kau yang tidak pernah hadir, kau yang tidak taat hukum, kau yang tidak beretikat baik. Kalian semua beretikat jahat terhadap Republik ini. Saya ingin tegaskan. Saya ingin tegaskan sekali lagi kepada Puan, Antoni Salim, Jokowi, Erlangga. Saya katakan kepada kalian semua, kami sudah siap bertarung pada materi pokok perkara. Sudah banyak buktinya. Bukti pertama apa? Arsin, Kadeskot, dan Sekdesnya sudah masuk penjara. Dua penerima kuasa hukum juga sudah masuk penjara. Makanya saya ingatkan, jangan dekat-dekat dengan oligarki perampas tanah rakyat nih. Kalian bisa ditumpangkan seperti Arsin dan juga kuasa. Kalian jangan mau. Jangan makan duit haram dari Aguan. Aguan dapat duit dengan merampas tanah rakyat. Ojo lapis bumi akan menghimpit kalian. Siapapun yang makan tanah rakyat Banten. Tanah rakyat Banten itu punya tuah. Siapa yang berani berbuat zalim kepada tanah Banten, maka kalian akan siap menerima tuah. Kalian bisa lepas dari peradilan dunia, tapi sekali-kali kalian tidak akan pernah lepas dari peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pasti di dunia juga kezaliman kalian akan dibalas. Makanya kita akan menunggu dari Bareskrim Mabes Polri untuk meningkatkan kasus ini. Jangan hanya Arsin, Sekdes, kemudian SP dan Chandra saja yang ditetapkan tersangka yang ditahan, ya kan? Semua yang terlibat, termasuk yang menerima manfaat dari barang curian tanah yang dirampas dari rakyat, ini juga harus dilibas, harus ditangkap. Sederhana saja, sederhana. Kasus pencurian motor dengan modus memalsukan BPKB dan STNK, itu yang ditangkap bukannya maling dan yang memalsukan BPKB, yang memalsukan STNK enggak, tapi juga yang penadah motor curian ini juga ditangkap. Hari ini sertifikat itu siapa yang nadah? Terbukti Agung Sedayu. 263 SKGB itu diakui
punya anak usaha Agung Sedayu. Mereka yang ngomong, BPN juga udah ngomong, Menteri ATR juga ngomong. Itu punya aguan, punya Agung Sedayu. Untuk proyek industri properti PIK 2, yang proyek ini punya aguan dan Antoni Salim. Kalian selama ini didiamkan, rupanya tambah lama tambah kurang ngajar kalian kepada itu. Ya, tambah kurang ngajar kalian kepada negara ini. Tambah kurang ngajar kalian kepada rakyat Indonesia. Ingat, ini saya terangkan sebagai orang Islam. Siapa saja di dalam akidah kami umat Islam yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Maka rakyat Banten yang berasal dari peradaban Islam, Kesultanan Banten Islam, itu siap membela hartanya. Kalau mereka menang, itu adalah keutamaan. Ya, mereka akan dinaikkan derajatnya. Kalaupun akhirnya mereka tergilas, mereka syahid. Jadi ingat, jangan sekali-sekali bermain-main. Memang harus polisi nih yang manggil Aguan dan Antoni Salim ini, baru dia datang. Kalau sama pengadilan, dia dilepeh, diabaikan. Tapi sekali lagi, polisi pun hari ini kita lihat kok sikapnya begitu. Apakah harus bayar-bayar polisi, bayar-bayar polisi, bayar-bayar polisi, bayar-bayar polisi? Ya, apa harus bayar polisi agar bisa menangkap Aguan? Apa harus bayar polisi bisa nangkap Antoni Salim? Atau setidaknya nangkap Encut, Gojali ini ya, Mandar Mehmet, kemudian Ali Hanafiah Lijaya, ini semuanya aktor pagar laut. Kenapa kejahatan sertifikat lautnya ditangkap ditahan, pagar lautnya yang jobrok yang kelihatan nggak ditahan-tahan sampai hari ini? Padahal kalau pagar laut itu bisa ditangkap dengan pasal 98